Siombing ya. Ini senang sekali kita bisa ketemu Pak. Iya benar Pak. Jadi baik para pendengar RRI yang setia, selamat pagi menjelang siang ini, juga Bapak dan Ibu guru hebat di Kota Sibolga maupun Kabupaten Tapanuli Tengah. Dari RRI Sibolga kami menyampaikan salam kreatif dan terlebih untuk anak-anak yang ada di rumah ya. Hari ini kita akan belajar lintas tema seperti yang lalu, lanjutan dari pembelajaran kita yang tanggal 18 Januari yang lalu. Ya, kita lebih fokus nanti pada literasi. Dan ingin kemarin yang pernah disampaikan itu mengenai guru belajar. Ya, tentunya harapan kita bahwa Bapak dan Ibu guru belajar juga, dan juga anak-anak kami yang ada di rumah ya juga ingin belajar lebih baik lagi supaya bisa mendapatkan ilmu. Nah, apa yang dimaksud dengan digitalisasi sekolah? Ini yang mau kita sampaikan lewat kegiatan ini untuk sesi pertama. Kegiatan digitalisasi sekolah ini sebenarnya sudah diwacanakan tahun 2020 dan tahun 2021 ini sosialisasinya dan akan segera muncul. Maka muncul dalam benak kita apa yang dimaksud dengan digitalisasi sekolah. Ini adalah program pendidikan yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal ini Bapak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan kita. Dan anak-anak yang ada di rumah juga Bapak dan Ibu guru ya, mau tidak mau kita juga mengikuti program digitalisasi sekolah ini. Karena apa? Karena ini merupakan terobosan baru yang untuk mempercepat pemutakhiran perangkat teknologi, ya, mempercepat informasi dan komunikasi di sekolah-sekolah. Jadi nanti ya kita belajar dari aplikasi yang ada, namanya Keep in School. Ya, kalau setiap hari Sabtu itu Bapak dan Ibu guru bisa menyaksikan di YouTube ya, bisa ada melihat itu apa yang dimaksud dengan digitalisasi sekolah itu, bahwa nanti alat komunikasi yang digunakan dalam belajar tidak lagi dengan menulis tetapi sudah disediakan beberapa bahan-bahan dalam aplikasi yang memuat semua materi-materi termasuk yang kita bahas hari ini, yaitu literasi. Di situ buku-buku pun sudah ada lengkap di dalam aplikasi yang digitalisasi sekolah ini. Nah, ini program yang direncanakan akan diluncurkan pada tahun 2021 ini, dan di mana-mana nanti sekolah ya bisa memastikan bahwa persiapan untuk itu ya, bagi yang ketinggalan informasi ya pasti juga mengalami kesulitan. Justru itu lewat RRI Sibolga ini kita perkenalkan sekarang, sehingga tidak terkejut nanti dengan program pemerintah yang baru ini untuk membantu bagaimana supaya bisa mencerdaskan kehidupan anak-anak di sekolah maupun juga pembelajaran dari Bapak dan Ibu guru yang hebat. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita cermati, bahwa kalau misalnya di dalam aplikasi itu kurikulum itu bisa dipilih sendiri oleh guru. Sekarang yang berlaku di Sibolga Tapanuli Tengah rata-rata itu kurikulum 2013. Nah, ini disesuaikan sesuai dengan yang mana yang cocok dengan itu. Jadi ini memang bagusnya aplikasi itu, sehingga bisa melihat macam-macam yang bisa membantu untuk memproses proses pembelajaran yang lebih baik, termasuk pembelajaran daring ini. Jadi di Keep in School diperkenalkan itu bagaimana video-video pembelajaran. Jadi tinggal anak-anak itu akses ya, masuk di aplikasinya itu, tetapi tentu saja ini kan ada kontrol daripada pusatnya. Ada juga sih macam vouchernya, tapi dalam hal ini digratiskan untuk anak sekolah ya, dan juga guru-guru digratiskan. Hanya sekarang program itu sedang dikembangkan untuk bisa
membantu supaya masuk pada aplikasi Keep in School. Setelah itu kita bisa memilih banyak program-program, buku-buku pelajaran, bahkan juga RPP yang selama ini kadang-kadang kesulitan Bapak dan Ibu guru membuat rancangan pembelajaran. Nah, ada di sini di dalam aplikasi Keep in School. Jadi ada NICS-nya, ya, ada NICS-nya, nomor induk yang harus dimiliki, kemudian ada juga passwordnya. Jadi tidak bisa masuk kalau tidak ada password. Nah, Bapak dan Ibu guru yang hebat di Kota Sibolga dan juga anak-anak kami, ya, kita ya kalau bisa menyesuaikan diri dengan adanya program baru seperti ini. Kemarin program guru belajar itu dari lewat SIM PKB, kita belajar bagaimana meningkatkan pembelajaran kita melalui daring. Nah, itu masih sedang berlangsung sampai sekarang. Nama apa itu, asesmen kompetensi minimum yang dimiliki oleh guru dan sekaligus juga yang dimiliki oleh siswa. Nah, jadi nanti tidak ada lagi ujian nasional. Jadi ini nanti ukuran nanti apa ini nanti yaitu asesmen kompetensi minimum. Nah, itu yang dicanangkan oleh pemerintah kita. Jadi walaupun dalam masa pandemi yang apa ini, ya kita pun harus belajar juga bagaimana menguasai, ya, termasuk yang saya katakan itu tadi, yaitu kreativitas kita, bagaimana Bapak dan Ibu guru menguasai teknologi itu, yaitu digitalisasi sekolah. Jadi tidak ada nanti yang lagi guru-guru kita yang tidak menguasai komputer, yang tidak bisa buka komputer, itu ya. Jadi harus pelan-pelan juga Bapak dan Ibu guru belajar untuk itu. Jadi diharapkan kepada kita semua bahwa ya kita ikuti program-program ini, ya, seperti yang lalu pernah saya katakan bahwa program ini seperti guru belajar itu mau tidak mau itu dilaksanakan dan dijalankan. Kalau tidak salah kemarin ada 90.000 guru se-Indonesia sudah mengikuti. Jadi sayang sekali kalau di Kota Sibolga program itu tidak diikuti oleh guru-guru kita Sibolga, atau lupa mereka atau bagaimana, tidak dapat informasi. Justru itu kita hadir untuk menyampaikannya. Dan para pendengar yang RRI Sibolga yang kreatif, juga anak-anak kami sekalian, ini terus berkembang, kita mengikuti, ya. Kemarin saya sudah menyampaikan topik mengenai menulis, kebiasaan menulis sebagai bagian dari literasi. Nah, itu mestinya anak-anak kami di rumah sudah menjalankannya. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa kita punya buku khusus namanya buku pengembangan diri Merdeka Belajar. Ini juga hal-hal yang baru, ya. Ada yang bilang, itu kan bukan mata pelajaran. Ya memang bukan mata pelajaran, tetapi bahwa kebiasaan menulis itu bagian dari literasi yang lama-kelamaan kita sesudah menulis, ya bisa kita tahu bagaimana perkembangan pendidikan itu. Nah, para pendengar, anak-anak kami yang kreatif yang ada di rumah kelas 4, 5, dan 6, sekali lagi saya mengharapkan bahwa setelah mendengarkan siaran ini kalian bisa lebih termotivasi untuk membaca dan menulis. Itulah bagian dari literasi. Jadi kemarin sudah saya jelaskan itu, ya, literasi. Nah, tentunya harapan kita bahwa kalian dulu mulai dengan menulis sederhana. Bagaimana menulis sederhana? Tentu digunakan dulu kalimat-kalimat yang pendek saja. Ini untuk menerapkan teknik menulis dari pengalaman, itu yang paling penting. Nah, kalau misalnya kita tidak mungkin kita tidak ada pengalaman kita. Contoh pengalaman yang di rumah belajar daring itu, ya. Misalnya saja, ya, satu kalimat, misalnya saya mengalami kesulitan untuk belajar daring. Itu sudah satu kalimat, ya. Nah, ini dikembangkan. Nah, jadi harapannya seperti kemarin saya paparkan dalam siaran yang lalu, mestinya anak-anak di rumah punya buku, namanya buku pengembangan diri Merdeka Belajar. Jadi ini kita budayakan menulis, tetapi ada hal-hal yang memang harus dibantu oleh guru. Apa itu? Harus dibantu bagaimana cara menulis sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kalau tanya lagi, apa itu ejaan yang disempurnakan? Itu adalah bagaimana cara menulis dengan menggunakan tanda-tanda baca yang benar.
Contoh, pemakaian huruf kapital. Ini sering sekali karena anak-anak ini sekarang ya karena kecepatan dia menulis, dia tulis saja begitu, ditulis saja. Apa yang terjadi, tulisannya pun sulit kita baca. Nah ini, jadi budaya literasi menulis tidak seperti itu yang kita kemukakan di RRI ini. Jadi budaya menulis yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Itu harapan saya dan saya kira harapan kita semua juga Bapak dan Ibu guru yang hebat di Kota Sibolga. Bagaimana menciptakan siswa kita, murid-murid kita bisa lebih tajam untuk bisa menulis yang baik. Maka memang harus perlu diasah, juga dilatih, ya, menulis terus-menerus. Makanya tadi saya bilang satu buku khusus yang setiap hari dibuat tulisan tentang apa yang dialaminya setiap hari. Nah, anak-anak yang ada di rumah, nanti kita akan berdiskusi dan juga saya akan menyampaikan beberapa. Ini dulu saya sampaikan satu, ya, contoh literasi yang dibuat oleh temanmu, ya, yang dibuat oleh temanmu. Sebentar ya, ini temanmu ada Al-Habib Gufron, ya. Selamat pagi, selamat menjelang siang anak kami Al-Habib Gufron, ya. Mungkin kalau dengar siaran ini pasti merasa senang, ya, bisa bersapaan dengan kita. Saya baca tulisannya sebagai hasil literasi, ya. Dia katakan begini, satu alinea begini: kami belajar matematika hari ini 1.30 Januari, berarti yang kemarin, ya, 2021. Sudah satu kalimat, ya. Kami mengerjakan tugas penyederhanaan pecahan. Nah, bagaimana menyederhanakan pecahan? Jadi dia cerita dengan apa yang dipelajarinya, itu, ya. Penyederhanaan selalu dimulai dari angka terkecil, ya, dibagi sama, yaitu dibagi 2. Nah, itu sudah 3 kalimat. Jika tidak bisa dibagi dengan 2, boleh kita mulai dari angka 3, 5, dan 7, dan seterusnya. Nah, ini sudah 4 kalimat, satu alinea, ya. Ini anak kita Al-Habib Gufron Nasution, ya, yang menulis ini. Kemudian dia cerita tentang digitalisasi sekolah. Apa yang dia tulis? Dia bilang begini: saya belajar digital di Keeping School. Keeping School adalah aplikasi pembelajaran untuk siswa tingkat SD hingga SMA atau SMK. Keeping School memakai kurikulum pendidikan 2013. Banyak manfaat yang diperoleh dari Keeping School. Nah, ini contoh karya yang bagus, yang sudah berhasil menulis, ya, menulis dengan baik, dan kalimatnya sederhana-sederhana. Apa yang dialaminya, ya, si Al-Habib Gufron ini tadi. Nah, itu contoh menulis, bentuk literasi, budaya menulis. Jadi setiap hari, nanti saya akan coba baca, nanti saya bisa teruskan nanti hal-hal yang sudah mereka kerjakan. Dan ini bagus sekali untuk termotivasi bagaimana membuat atau menulis yang baik. Nanti juga kita memang itu perlunya bimbingan Bapak dan Ibu guru, bagaimana membuat kalimat berpola subjek, predikat, objek supaya dia tersusun, ya, begitu. Jadi bagus sekali dimulai dengan sekarang, ya, anak-anak di rumah. Tadi digitalisasi sekolah, nanti kalau sudah pembelajaran tatap muka, saya kira nanti juga itu akan diperkenalkan. Jadi apa ini, HP, Android atau apalah namanya, ini alat yang bisa digunakan untuk digitalisasi sekolah. Kalau tidak ada itu tidak bisa juga. Kalau seperti bagaimana mengatasi di desa-desa yang mesti punya alat ini, nah, itu. Jadi ya ada beberapa sekolah karena tidak bisa menyiapkan apa itu, dibantu oleh pemerintah. Bagaimana supaya anak-anak itu bisa belajar menggunakan digitalisasi sekolah. Di sini banyak sekali soal-soal. Nanti saya akan memaparkan kepada anak-anak dan juga kepada kita semua para pendengar bahwa
Di sini di Keeping School itu banyak sekali program yang bisa kita pelajari di dalamnya, termasuk soal-soal apa saja yang ada nanti akan saya kemukakan. Tapi kita berikan jeda dulu, kita dengarkan dulu lagu supaya tidak terlalu bosan mendengar suara saya. Keunggulan radio. Salah satu protokol kesehatan adalah wajib menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Beberapa jenis masker yang ada yaitu masker kain. Masker kain dapat digunakan oleh masyarakat yang sehat di tempat umum dan berinteraksi dengan orang lain dengan tetap menjaga jarak minimal 1-3 meter. Masker juga dapat dicuci dan digunakan kembali. Masker bedah. Penggunaan masker bedah disarankan bagi tenaga medis di fasilitas layanan kesehatan, tapi dipakai masyarakat umum hanya bila ada gejala flu, batuk, hidung berair, dan radang tenggorokan. Masker N95. Penggunaan masker N95 dapat dipakai berulang dengan tata cara yang tepat. Misalnya, setelah dipakai, harus dijemur di bawah sinar matahari selama 3-4 hari sehingga virus sudah mati dan dapat digunakan kembali. Masker ini memiliki pori-pori yang sangat kecil sehingga mampu menyaring 95% partikel besar maupun kecil di udara. Masker ini ketat jika digunakan, sehingga pengguna yang mempunyai penyakit tertentu dapat kesulitan untuk bernafas. Jangan gunakan masker jika sudah berubah bentuk, kotor, maupun basah. Cara penggunaan dan mencuci masker kain yang benar. Bersihkan tangan sebelum menggunakan masker. Cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer yang berbasis alkohol. Masker harus menutupi. Pastikan bagian hidung dan mulut tertutup dengan baik tanpa ada celah antara wajah dan masker. Gunakan maksimal 4 jam. Jangan sentuh masker. Hindari menyentuh masker ketika digunakan. Jika tersentuh, kembali bersihkan tangan dengan sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol. Buka dari belakang. Saat membuka masker, hindari menyentuh bagian depan. Bukalah dari tali belakang. Setelah selesai, kembali bersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Setelah dipakai, cucilah masker dengan cara siapkan air. Jika ada air panas dengan suhu 60-65 derajat Celcius, tambahkan deterjen dan rendam masker beberapa saat. Kucek masker hingga kotorannya luruh. Bilas di bawah air yang mengalir hingga busanya hilang. Keringkan di bawah sinar matahari atau menggunakan pengering panas. Setrika dengan suhu panas agar bakteri dan virus mati. Dan masker siap digunakan kembali. Jika harus membuang masker, ikuti tata caranya ya. Lepaskan masker melalui bagian tali dari belakang telinga. Lipat masker sehingga kuman atau droplet ada di bagian di dalam lipatan. Disinfeksi masker dengan menggunakan disinfektan, klorin atau cairan pemutih. Rusak masker dengan cara menggunting tali dan tutupnya. Masukkan masker ke wadah atau plastik yang aman dan buang ke tempat sampah domestik. Cuci tangan setelah membuang masker. Gunakan sabun dan air mengalir selama 20 detik atau bisa juga dengan menggunakan hand sanitizer. Yuk, gunakan masker untuk semua. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok.
Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada RRI yang telah mendukung himbauan Presiden agar para pelajar di Indonesia dapat terus belajar di rumah. Program belajar di radio juga Bapak dan Ibu guru hebat maupun anak-anak kami yang kreatif ya. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang literasi menulis tadi, budaya menulis. Anak-anak yang ada di rumah, saya senang ini bisa berpartisipasi untuk mencoba membantu kalian yang ada di rumah untuk belajar. Namun sebelumnya saya menyampaikan dulu rasa sapaan ya, rasa hormat saya untuk Ibu Toisa Sitompul yang ada di Pinang Sori. Ini penggerak daripada Dukin ya, mewakili Dukin kita dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Ibu Toisa Sitompul. Mudah-mudahan juga mungkin mendengar siaran ini sekaligus lebih termotivasi lagi untuk mencoba bagaimana hal-hal baru tadi tentang digitalisasi sekolah ini bisa diperkenalkan baik di Sibolga ini maupun di Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, tadi saya katakan bahwa digitalisasi sekolah ini cukup bagus ya. Ya, kalau misalnya saya buka aplikasinya, ada di sini tentang buku-buku, video pembelajaran, juga tentang tryout maupun literasi, ya. Kemudian ada juga pembelajaran prasekolah maupun sekolahku. Nah, saya coba satu misalnya kita lihat tentang buku, ya. Buku-buku yang ada di digitalisasi sekolah itu yang sudah dibuat dalam aplikasi. Ada kurikulum ya pembelajaran jarak jauh, jadi sangat membantu kita ya. Kemudian ada KTSP 2006, kurikulum 2013, paket ABC, juga media guru ya, media guru dan buku umum ada lainnya. Kalau misalnya kita mau lihat media guru ya, di situ ada sekali bagaimana cara menulis untuk kesenangan. Jadi ini gerakan literasi ya, manual sekolah menulis untuk kesenangan. Ada juga media guru menyangkut tentang penilaian portofolio. Kemudian ada modul guru UKS literasi kesehatan. Kemudian ada RPP di bidang apa? SMK ya. Di sini kemudian ada itu tadi RPP yang apa SMK di semester 5 ya. Kemudian ada RPP kelas 10 SMA, PPKN. Kemudian ada model penilaian formatif pembelajaran abad 21 untuk SD. Jadi bagaimana itu bisa dikomunikasikan. Kemudian ada panduan penilaian untuk sekolah dasar tahun 2018. Penilaian kinerja, ada juga panduan penilaian kinerja 2019. Panduan pembelajaran jarak jauh ada di sini, jadi cukup bagus untuk dipelajari oleh guru-guru dan juga anak-anak, ya, gitu.
Nah, saya coba lihat misalnya untuk bacaan-bacaan daripada anak-anak ya. Ini bisa juga kita lihat misalnya di bagian buku literasi. Nah, kita lihat misalnya literasi, banyak di sini komik-komik, tapi dia membantu untuk pendidikan. Jadi dia sekaligus cerita-cerita komik fantastik ya, saya katakan begitu. Tetapi isinya di dalam sangat syarat dengan karakter, bagaimana membentuk karakter anak supaya menjadi anak yang baik. Ya, ada juga misalnya komik misalnya liwet tanpa kuah nikmat. Ada sampah tak selamanya dibuang. Nah, ini bercerita tentang pendidikan semua. Senyum cantik. Nah, itu ada becak, ada juga pembelajarannya. Ini bacaan-bacaan literasi yang sangat membantu untuk anak-anak ya, kelas 4, 5, 6. Perjuangan ibu, tentara, petua emas ibu. Ini semua dibentuk dalam komik-komik dia, dalam bentuk gambar-gambar, dan ada ceritanya. Itu yang menariknya, sehingga kalau misalnya bacaan-bacaan literasi ini dibaca oleh anak-anak jauh lebih menguntungkan, dan karena dia bisa mendidik ya. Misalnya cita-citaku setinggi langit ya, itu banyak. Matematika juga ada ya, si jenius matematika. Bagaimana dia cerita tentang si jenius matematika. Nah, itu ada dalam digitalisasi ini. Jadi digitalisasi sekolah ini sangat bagus kalau misalnya sudah bisa akses, tapi tidak semua sekolah bisa akses karena harus punya, sekali lagi tadi, NIKS, NIKS-nya, dan kemudian ada passwordnya menggunakan aplikasi itu ya. Ada kemarin yang ada prasekolah itu yang prasekolah misalnya dongeng sebelum tidur. Ini ada juga di dalam aplikasi untuk anak-anak ya. Saya coba misalnya saya lihat di sini dongeng ya sebelum tidur, cerita anak-anak, krayon untuk Rizal. Nah, dia dalam beberapa bentuk, ada dalam bacaan, ada juga dalam bentuk video ya. Itu kemudian petualangan hebat si Mois, ada persahabatan unik antara tikus dan tupai. Nah, ini semua bentuk-bentuk literasi menarik yang boleh kita katakan sangat membantu untuk mendidik, bagaimana menciptakan supaya nanti anak-anak di rumah bisa berkembang ilmu pengetahuannya tentang tugas yang saya berikan tadi ini, yaitu buku pengembangan diri Merdeka Belajar ya. Itu yang budaya menulis setiap hari apa yang dialami itu. Jadi banyak di alat digitalisasi sekolah ini yang bisa digunakan oleh anak-anak kami yang ada di rumah. Jadi memang itu. Jadi ada yang bertanya begini, Pak, bagaimana caranya supaya bisa memperoleh itu? Nah, itu memang syaratnya salah satunya ialah harus punya Android atau HP yang bisa digitalisasi ya. Kemudian harus diinstal Keeping School. Nah, Keeping School ini di situ program di dalamnya aplikasi yang menyediakan bahan-bahan literasi yang saya maksud tadi, yang saya jelaskan itu. Nah, tapi yang paling penting ialah praktek langsung yang kita alami anak-anak kami yang ada di rumah ya. Bagaimana supaya bisa kita terbiasa selain membaca, menulis ini bagaimana. Nah, inilah yang saya mau kemukakan kepada anak-anak kami ya. Bagaimana supaya anak-anak di rumah termotivasi untuk mau menulis ya. Saya sapa dulu sebentar Claudia ya, Aura Ceren, yang sekarang anak ini duduk di kelas 6 ya, SD 085115. Saya ingin baca hasil dari literasi atau hasil menulis yang dia buat dalam kesempatan ini ya. Ini dia tulis hari Kamis ya, 28 Januari 2001 ya. Dia tulis hasil apa yang dialaminya. Kami
Kamis 28 Januari 2001 saya belajar IPS. Ada yang sulit dan juga ada yang mudah. Nah, coba. Jadi apa yang dialaminya dia tulis. Apa? Ya, itu satu kalimat ya. Apa ada yang mudah dan ada yang sulit. Nah, itu satu kalimat. Dia teruskan begini. Saya mempelajari juga negara-negara yang ada di wilayah Amerika Utara. Nah, itu kan ada soal tentang itu. Mempelajari juga manfaat sungai dan proses evakuasi. Nah, ini apa yang dia pelajari dalam daring itu dia tulis. Inilah bentuk literasi budaya menulis. Nah, alinea berikutnya dia tulis begini. Saya memasak dan membersihkan tempat tidur. Wah, ini kan artinya dia itu apa yang dialami di rumah dia tulis. Saya memasak, berarti dia membantu ibu memasak di rumah, ya kan? Dan membersihkan tempat tidur, menjaga jualan dan menjaga adik. Wah, ini hebat sekali, ya, Claudia. Ya, itu contoh tulisan-tulisan yang sudah berhasil dan dikumpulkan setiap hari dibuat apa yang dialami dibuat itu, ya. Jadi tadi itu si Al-Habib. Kita lihat misalnya juga karya dari Ningtyas Diang Ningrum, ya. Ananda Ningtyas Diang Ningrum Gunawan. Nah, dia juga tulis ini tanggal 30 Januari. Kami belajar matematika, saya sangat antusias. Antusias itu artinya semangat. Jadi sudah bahasa kata baru ya. Ya, saya sangat antusias mengerjakan matematika dan pengembangan diri. Ya, saya setelah selesai mengerjakan tugas juga bermain dengan adik. Saya sangat senang karena hari ini sangat menyenangkan. Nah, itu contoh apa yang dialami ya anak-anak ini. Dia teruskan dengan alinea kedua berikutnya. Saya belajar digital di Kipin School. Jadi anak-anak itu memang karena kebetulan juga murid saya sudah mereka dapat NIX-nya ya, nomor induk untuk bisa masuk password Kipin School itu, kemudian passwordnya sudah dapat siapa ini, sehingga dia bisa masuk aplikasi itu, sehingga bisa dia bercerita. Kita dengar ceritanya begini. Saya belajar digital di Kipin School. Di situ saya bisa melihat video tryout, melihat buku, literasi, prasekolah, bacaan sekolahku. Sangat menyenangkan belajar di Kipin School. Ya, terima kasih Kipin School. Nah, itu contoh teman-teman itu siswa kelas 6 ya, SD 085115 Sibolga. Anak-anak kami yang lain juga yang ada di Sibolga maupun di Kabupaten Tapanuli Tengah, mulai dari sekarang ya, silahkan kalau ada hasil karyanya yang bisa juga dibawa di RRI ini untuk ditunjukkan. Oh, saya sudah berhasil untuk menulis seperti yang kita pelajari ini. Nah, sangat baik. Saya kira juga bisa kami bacakan nanti kalau ada lagi lanjutan untuk pembelajaran tentang literasi ini. Kenapa? Literasi ini sangat luas loh. Bukan hanya membaca, tapi menulis. Tapi yang sekarang saya inginkan, dan saya kira juga kita inginkan semua Bapak dan Ibu guru hebat, bagaimana menciptakan anak-anak kita supaya lebih mahir untuk menulis sesuatu apa yang dialaminya. Ya, terima kasih anak kami Ningtyas, Ningtyas. Claudia sudah ya, Ningtyas. Mudah-mudahan juga nonton atau lihat juga live stream ini atau mendengar suara radio ini, bisa anak-anak juga Kemudian ada siapa ini? Ada Melda di Mela ada. Saya baca juga karyanya. Ini lumayan panjang. Ini sudah panjang-panjang dia tulis ya, tapi bagus lah. Saya baca ya, ini tanggal 30 Januari 2001.
kami belajar matematika, memang matematika semua yang dipelajari ya. Matematika hari ini ya oke. Banyak yang saya ambil seperti menyederhanakan pecahan dan membagi dengan angka yang sama. Wah, itu kan sudah hebat ya. Bisa dibagi dengan angka yang sama sehingga pecahannya lebih sederhana. Itu saya belajar digital keeping school dengan literasi berjudul Harga Sebuah Cinta yang mengisahkan seorang anak. Nah, itu kan diceritakan mengisahkan seorang anak yang disuruh ibunya untuk membantu, dan beberapa menit kemudian ia meminta imbalan kepada ibunya. Wih. Ya, yang dapat saya ambil dari topik literasi itu ialah menyayangi orang tua. Nah, kan itu nilai positifnya ya, digitalisasi sekolah tadi ya, bagian literasi. Tidak meminta imbalan. Nah, itu yang benar kan? Kalau sudah misalnya apa, asal disuruh, mana kepengnya dulu katanya, mana uangnya, baru pergi disuruh. Itu salah ya, anak-anak yang ada di rumah ya. Rasa sayang orang tua tidak bisa dibayar dengan uang. Sekian dan terima kasih katanya. Ini ya Melda Astuti Lowell yang ada di Mela. Terima kasih, bagus sekali karyanya ini. Literasinya sudah berhasil ya, berhasil untuk apa yang dibaca, apa yang dicoba dialami, itu yang ditulis. Bagus sekali. Kalau misalnya saya putar ke belakang lagi, ini banyak loh karya-karya anak-anak ini yang sudah agak boleh dikatakan berhasil ya. Misalnya begini, saya pernah menyiram bunga. Saya menyiram bunga 2 kali dalam sehari, pagi dan sore. Nah, saya juga sering membersihkan pot bunganya dari kotoran yang tergeletak. Nah, inilah pengalaman saya hari ini. Sederhana saja. Hal-hal seperti itu anak-anak yang ada di rumah, bahwa kalian nanti menjadi terbiasa ya. Jadi harapannya anak-anak di rumah bisa berani sekarang memulai. Kadang-kadang begini, susah sekali ini menulis katanya. Nah, itu sudah termasuk bagian malas. Jadi sesudah mendengar siaran ini, coba bangkitkan. Bagaimana? Kenapa orang lain bisa kok? Itu yang dibaca Pak Waru Elinus itu di RRI bagus-bagus kok hasil karyanya, ya kan? Nah, jadi saya ingin memotivasi anak-anak yang ada di Sibolga ini maupun di Kabupaten Tapanuli Tengah atau di mana saja bisa terjangkau siaran RRI ini, ya lewat kesempatan ini kita coba buat mandiri. Makanya tadi namanya buku pengembangan diri Merdeka Belajar. Merdeka itu yang mandiri. Tanpa harus dikomando lagi. Yang penting bahwa itu bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat juga untuk orang lain. Jadi cerita-cerita yang sederhana seperti ini bagus. Yang ini saya coba satu lagi ya, saya baca hasil karya Melda ini. Saya rajin membantu ayah dan ibu di rumah, seperti menyapu rumah, mencuci piring, memasak nasi, menjemur kain, merapikan perabot yang berserakan, dan kadang membuat minum untuk tamu. Wah, ini udah hebat ini anak ini. Untuk ayah dan ibu juga. Dan kegiatan saya hari ini sangat menyenangkan. Nah ini, jadi hal seperti ini, tulisan-tulisan anak-anak yang ini, yang mereka kirim sama saya ya, itu yang saya bacakan, itu Melda di Mela. Pembelajaran juga hasil-hasil bagus-bagus mereka buat ya. Mudah-mudahan anak-anak yang ada di rumah juga termotivasi untuk melihat karya-karya teman-temannya yang saya sudah bacakan tadi ya. Saya ingin lihat si Septia Nugraha misalnya ya, apakah dia ada kirim pengembangan diri. Ini yang dia kirim banyak, ini hasil-hasil pembelajaran daring. Septia, mana hasil apa pengembangan dirinya, saya lihat sebentar apakah ada. Nah, ini semua rata-rata yang dia tulis itu soal tugas-tugas di rumah. Tidak ada dia mengirimkan sama saya di sini. Septia tidak mengirimkan ya. Tidak apa-apa. Artinya sekarang
anak-anak di rumah sudah bisa termotivasi setidaknya. Siapa ini si Tia? Saya lihat sebentar si Tia. Ya. Tia Sigalingging juga di Mela ini. Ini tanggal 29 dia tulis. Kami belajar matematika, saya mengerjakan soal pilihan ganda. Ada 10 soal tentang perkalian, pertambahan, pengurangan, dan pembagian. Tugas satu kami yaitu kami kerjakan, saya mendapat nilai 100. Ya, dia ceritakan karena sudah dinilai hasil kerjanya. Ya, seperti itu. Artinya ketika kita mendapat nilai dari daring itu, kita tulis juga sebagai apa? Pengembangan diri kita. Nah, anak-anak di rumah nanti bisa lihat itu. Bagus. Ya, saya mendapat nilai 100. Tugas 2 saya mendapat nilai 80. Oh, berarti ada salah satu. Dan nilai pengembangan diri saya 95. Wah, hebat nih. Iya, sudah hebat lah ya. Inilah pengalaman saya belajar hari ini dan belajar menulis. Itu ya. Si Tia Sibil Asfik Sigalingging yang ada di Mela. Terima kasih nak. Anda anak-anak di rumah sudah mulai pandai untuk menulis ya. Jadi saya harap nanti anak-anak yang lain bisa lagi lebih tapi mengingat waktu kita tinggal sedikit lagi, saya kasih tugas ya Pak sebentar ya. Nah, tugas anak-anak sekarang begini, satu saja, tolong dicatat ya, dalam buku pengembangan dirinya, tuliskan pengalaman kamu mendengarkan radio hari ini. Sekali lagi, tuliskan pengalaman kamu mendengarkan radio hari ini. Itu saja, dalam beberapa kalimat saja, diberikan kebebasan untuk dalam bentuk alinea, dan itu dikirim kepada gurunya. Saya kira itu aja. Terima kasih banyak atas kesetiaan kalian untuk mengikuti Suara Kreativitas. Pak Jody, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak untuk materi kita hari ini. Dan sahabat kreatif, rekan-rekan pelajar juga, demikian tadi sudah disampaikan pembelajaran untuk hari ini. Kita berharap juga apa yang disampaikan Pak Elinus Warwo SPD tadi bisa teraplikasikan oleh kita ke depannya. Dan Pak Elinus, terima kasih Pak Elinus sudah hadir di Pro 2. Saya juga bilang terima kasih untuk semua Pak. Baik. Semoga kita dapat ketemu di lain waktu Pak ya. Boleh Pak. Akhir kata sahabat kreatif, untuk materi kita di belajar di RRI kita cukupkan sampai di sini. Tentunya kami sampaikan salam juga terima kasih untuk Kepala Sekolah SD Negeri nomor 085115. Mudah-mudahan rekan-rekan guru juga sukses di sana untuk pembelajarannya. Selamat siang dan sampai jumpa. Wah, sahabat kreatif, nggak kerasa ya, belajar di RRI-nya udah selesai. Sampai jumpa di kelas selanjutnya dengan mata pelajaran yang berbeda.